Ini adalah salah satu film fenomenal yang menutup tahun 2021 dengan perasaan sedih, gembira, dan makin excited dengan project MCU ke depannya. Spider-Man No Way Home adalah film Spider-Man terbaik versi gue. Ya, walaupun gue tahu banyak orang yang berpendapat berbeda. Memang agak bingung sih untuk memilih film Spider-Man mana yang lebih baik antara film Spider-Man No Way Home ini dengan film Spider-Man Into the Spider-Verse. Cuma karena ini live action, jadi gue memilih untuk Spider-Man No Way Home ini. Tapi di video kali ini gue gak bakal nge-review filmnya, tapi gue bakal ngebahas ending dan post-credit scene dari film ini dan melihat potensi apa aja yang bakal terjadi untuk kelanjutan cerita Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. So Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita, Spider-Man No Way Home. Melanjutkan cerita setelah post-credit scene film Spider-Man Far From Home. Di tahun 2024, Peter Parker yang difitnah membunuh Mysterio ditayangkan di berita dailybugle.net dan menjadi viral, terkenal dan diincar oleh banyak media lainnya. Bahkan diincar oleh para warga New York, baik itu yang mendukung Peter Parker atau yang kontra dengan menuduh Peter sebagai pembunuh. Dan dengan tereksposnya identitas Peter Parker, ini juga merembet ke orang-orang terdekatnya, MJ, Ned, Aunt May, dan juga Happy Hogan. Bahkan Stark Industries juga mendapatkan sorotan, di mana Department of Damage Control mengkonfirmasi di depan publik kalau drone yang ditemukan di London di film sebelumnya adalah teknologi milik Stark Industries, yang juga menyeret Stark Industries ke kasus ini, sekaligus menyelidiki berbagai teknologi Stark yang hilang. The Odyssey juga menangkap Peter dan orang-orang terdekatnya untuk diinterogasi terkait kasus ini. The Odyssey ini sebelumnya pernah muncul di film Spider-Man Homecoming, di mana badan ini adalah badan yang dibentuk oleh Stark Industries dan pemerintah federal yang akan mengawasi pengumpulan dan penyimpanan sisa-sisa pertarungan Avengers, yang awalnya bertugas membersihkan sisa-sisa pertarungan Avengers dengan pasukan Chitauri di Battle of New York di tahun 2012. The Odyssey dipastikan terlibat untuk membersihkan sisa-sisa pertarungan Avengers di berbagai tempat, termasuk di Avengers Compound setelah melawan Thanos di Endgame. Dan di film ini diberitakan membersihkan bahkan menginvestigasi kejadian serangan drone Mysterio di London yang tergabung dalam tim intelijen gabungan dengan pemerintah Inggris. The Odyssey juga bisa dibilang institusi pemerintah yang dekat dengan Avengers, yang bahkan tahu kalau Nick Fury saat kejadian Far From Home berada di luar angkasa selama setahun. Di kasus ini, The Odyssey bahkan mengancam May dengan tuduhan membahayakan anak yang seharusnya ada di bawah pengawasannya. Peter, May, dan juga orang-orang terdekatnya lalu dibantu oleh Matt Murdock untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya ini. Tapi Matt Murdock tidak bisa membantu pandangan publik terhadap Peter Parker yang sudah meluas dan terbagi antara mendukung dan menentang Peter. Nah, Matt Murdock sendiri adalah seorang pengacara buta yang juga adalah alter ego dari karakter hero Daredevil, di mana skill refleksnya ditunjukkan di scene di mana Matt bisa menangkap batu yang dilemparkan pendemo Peter di luar apartemennya. Matt Murdock yang muncul di sini diperankan oleh Charlie Cox yang muncul di series Daredevil di Netflix. Nah, banyak yang ternyata nggak tahu tentang series dan karakter ini. Di story lainnya, Matt Murdock adalah seorang yatim piatu yang sudah buta sejak kecil karena terkena cairan radioaktif yang tumpah ke matanya dan membuat dia buta. Meski kehilangan penglihatannya, 4 indranya yang lain justru meningkat tajam selevel superhuman yang membuat dia mampu melihat dengan indra-indranya yang lain. Matt Murdock kecil tinggal di panti asuhan Katolik dan diam-diam dilatih oleh seorang master bela diri yang juga buta bernama Stick. Matt menempuh pendidikannya sebagai lawyer di Columbia University bersama sahabatnya Foggy Nelson. Dan setelah lulus, mereka mendirikan kantor pengacara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Profesinya sebagai lawyer di siang hari didukung dengan profesinya menjadi vigilante di malam hari dengan panggilan Daredevil, untuk membantu kasus-kasus yang dihadapinya dengan cara vigilante, khususnya di wilayah Hell's Kitchen di New York. Di film ini, Matt Murdock bisa membantu untuk kasus Peter dan May, tetapi menyarankan Happy untuk mencari pengacara bagus lainnya untuk membantu kasusnya dan Stark Industries. Di mana Stark Industries ikut terseret karena drone yang ditemukan di London. Drone ini didesain dan dibuat oleh Stark Industries, di mana Federal Agent mengusut kasus ini hingga menemukan bahwa ada banyak teknologi milik Stark yang hilang. Ini tentunya connect dengan konflik yang akan dihadapi James Rudy aka War Machine di seriesnya Armor Wars, di mana di series ini akan diceritakan bagaimana Rudy akan mencari teknologi Stark yang hilang dan disalahgunakan oleh orang lain, yang dimana sudah di-mention di film ini.
Bahkan ini akan berhubungan dengan Sharon Carter dan Power Broker yang sekarang berada di CIA dan punya akses untuk senjata-senjata milik pemerintah seperti yang ditunjukkan di ending The Falcon and the Winter Soldier. Dan dengan kasus keterlibatan Stark Industries di kasus Peter yang membuat federal agent ikut menangani kasus ini, tentunya akan melibatkan CIA dan Sharon Carter tentunya bisa menjadi orang yang memimpin kasus ini. Dan dibalik itu, Sharon bisa jadi orang yang memasarkan berbagai teknologi Stark di pasar gelap. Nah, ngomongin pasar gelap tentunya akan ada hubungan dengan mafia. Dan kepala mafia yang paling menakutkan yang bisa juga akan dilibatkan dalam storyline ini, siapa lagi kalau bukan Kingpin. Meskipun Kingpin tidak ada dalam storyline komik Armor Wars, tetapi dengan persona Kingpin yang sudah dibangun di film Hawkeye, tentunya sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Yes, di ending film Hawkeye, Kingpin dibuat terkesan mati, tapi tidak akan semudah itu. Kingpin bisa diceritakan tetap hidup tapi dalam keadaan buta, seperti yang terjadi di komik dan nantinya bakal kita jelaskan di ending Explain Hawkeye. Tapi sebenarnya ada beberapa villain yang mungkin juga akan muncul di Armor Wars, seperti Beetle, Titanium Man, Crimson Dynamo, dan bahkan akan memperkenalkan hero baru, Stingray. Dan lebih jelasnya lagi, bakal gua bahas di video khusus ngebahas Armor Wars nanti. Kita balik ke Spider-Man. Di scene Matt Murdock, dia mengatakan kepada Happy Hogan untuk mencari lawyer yang bagus untuk menangani kasus Stark Industries. Ini memang agak janggal karena Matt Murdock sebenarnya cukup capable untuk menangani kasus ini, tapi dia malah menyuruh Happy untuk mencari lawyer yang lain yang lebih baik. Nah, ini tentunya mengarahkan kita ke karakter lawyer lainnya yang bisa dibilang sangat baik. Siapa lagi kalau bukan Jennifer Walters. Jennifer Walters ini adalah sepupunya Bruce Banner dan karakter ini bakal menjadi hijau seperti Hulk dengan sebutan She-Hulk yang juga seriesnya bakal dirilis di tahun 2022 nanti. Menarik banget kalau Jennifer Walters bakal menangani kasus ini yang nantinya bakal membangun karakter Jennifer itu sendiri. Sebenarnya aku masih pengen Matt Murdock sih yang menangani kasus ini secara dia cukup capable sebagai lawyer. Apalagi di film ini Matt Murdock udah bilang kalau dia adalah lawyer yang sangat baik. So, kita lihat aja kasus ini bakal ditangani siapa ya, dan bakal melibatkan siapa aja. Atau mungkin kasus ini bakal kelar gitu aja tanpa menjadi basic storyline di film-film berikutnya. Kita lihat saja nanti. So, Peter kini menjadi sangat terkenal di masyarakat dan di sekolahnya. Sebagian menganggap Peter sebagai hero karena walau bagaimanapun Peter ikut membantu dalam pertarungan melawan Thanos. Sebagian lainnya menganggap Peter sebagai pembunuh dan mendukung statement Mysterio dan Daily Bugle. Tapi masalah Peter bukan cuma itu, di mana Peter harus menghadapi masalah lainnya yang cukup penting, pendaftaran kuliah. Peter, MJ, dan Ned menargetkan untuk masuk ke MIT dan mereka cukup yakin karena mereka termasuk siswa-siswa paling pintar di sekolah mereka. Mereka juga punya rencana cadangan dengan memilih universitas cadangan di Boston jika beberapa di antara mereka tidak diterima di MIT, supaya mereka bisa tetap tinggal dalam satu kota. Sayangnya dari ketiga universitas yang mereka pilih, tidak ada satupun universitas yang menerima mereka. MIT memberikan alasan bahwa kontroversi yang terjadi kepada Peter dan teman-temannya menjadi alasan penolakan mereka. Peter merasa kalau keadaan ini tidak adil bagi teman-temannya yang tidak terlibat secara langsung dan hanya karena berteman dengannya, dan bahkan justru menjadi korban, yang malah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk kuliah di universitas impian mereka. Peter lalu kepikiran untuk menemui Dr. Strange dan meminta bantuannya. Nah, di Sanctum, Peter bertemu dengan Wong yang ternyata sekarang menjadi Sorcerer Supreme. Ini terjadi karena Dr. Strange ikut menjadi debu saat snap Thanos dan membuat posisi Sorcerer Supreme itu kosong dan harus diisi, di mana Wong pun mengambil alih posisi itu. Padahal Wong termasuk orang yang dilaporkan hilang di Endgame. Ya, mungkin data Wong nggak tercatat sebagai survivor kali ya, dan dia cukup sibuk karena ngurusin serangan astral di saat banyak anggota Sorcerer menjadi debu. Makanya dia nggak ikut membantu Natasha dan kawan-kawan. Peter meminta Dr. Strange untuk memutar waktu ke saat sebelum Mysterio mengungkapkan identitas Peter Parker. Tapi sayangnya, Dr. Strange sudah tidak punya Time Stone lagi. Dr. Strange tiba-tiba teringat satu ritual yang bisa membantu orang lupa tentang Peter Parker adalah Spider-Man. Ritual itu bernama Rune of Kafkal yang pernah digunakan Dr. Strange waktu party di kamar Taj. Ritual ini digunakan di ruang bawah tanah Sanctum, tapi Peter malah mengacaukan mantra Dr. Strange ini hingga 6 kali karena ingin orang-orang terdekatnya tetap tahu tentang identitasnya. Mantra ini lalu melebar hingga membuat Dr. Strange dengan susah payah mengunci mantra ini di dalam kristal. Di sini tentunya Dr. Strange dan Peter belum tahu dampak dari mantra ini. Dr. Strange selalu marah dan mengusir Peter karena Peter yang polos ternyata tidak mencoba untuk menelpon dan meyakinkan pihak MIT dulu sebelum dia meminta bantuan Dr. Strange untuk menghapus ingatan orang-orang.
Peter lalu meminta bantuan Flash Thompson untuk menemui perwakilan dari MIT sampai mengejarnya ke jalan tol menuju bandara. Nah, di jalan tol, Peter mencoba mencari dengan menggunakan scan wajah di AI kostum Iron Spider-nya. Tapi Stark Network statusnya tidak tersedia. Begitupun dengan fitur scan wajah. Ini sepertinya bersangkutan dengan kasus Peter yang juga menyeret Stark Industries, yang sepertinya berdampak di dibekukannya Stark Network System yang terintegrasi dengan suit Iron Spider ini. Jelas ini baru terjadi di film ini, karena sebelumnya Stark Network bisa dengan lancar digunakan Peter melalui kacamata editnya dan juga kostumnya di film sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan ini baru terjadi di film ini dan bisa saja bersangkutan dengan kasus Stark Industries. Saat Peter menemui ibu-ibu MIT ini di jalanan, Peter lalu diserang oleh sesosok orang yang tidak dia kenal, Dr. Octopus, yang datang dari universe Spider-Man Sam Raimi. Doc Ock dan Peter lalu terlibat dalam pertarungan sengit, sampai akhirnya Doc Ock menyedot nanotech dari Iron Spider suit Peter ke tentakelnya yang sekaligus membuka topeng Spider-Man Peter. Ini membuat Doc Ock bingung karena wajah Peter berbeda dengan Peter Parker yang dia kenal. Karena nanotech Peter yang ada di tentakel Doc Ock, Peter lalu bisa mengontrol tentakelnya dan menahan Doc Ock. Tetapi sesaat kemudian, Peter lalu diserang lagi tapi oleh Green Goblin yang juga tidak dia kenal, yang juga datang dari universe Spider-Man Sam Raimi. Dan tiba-tiba Peter berpindah ke basement Sanctum Sanctorum, dipindahkan oleh Doctor Strange. Doctor Strange menjelaskan kalau mantra gagal yang mereka lakukan justru menarik orang-orang yang tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man dari universe lain. Dan saat ini Doctor Strange baru menangkap satu, The Lizard, yang dia temui di gorong-gorong, dan Doc Ock yang sebelumnya dilawan oleh Peter. Dr. Strange menjelaskan kalau dia hanya mengetahui sebagian kecil pengetahuan tentang multiverse dan tidak tahu ada berapa orang yang menyeberang ke universe mereka. Peter lalu ditugaskan untuk memburu orang-orang dari universe lain dengan menggunakan nanotech suit Peter yang dimantrai Dr. Strange untuk membuat spell shooter, supaya Peter dengan mudah memindahkan orang-orang yang nyasar ini ke penjara bawah tanah Dr. Strange. Peter lalu meminta bantuan MJ dan Ned untuk mencari informasi tentang orang-orang yang nyasar dari universe lain, di mana mereka menemukan gangguan di fasilitas riset militer di pinggiran New York. Peter lalu pergi dan menggunakan suitnya yang dibalik, di mana suitnya ini terkena cat hijau yang dilemparkan haternya Spider-Man di jalanan. Tapi justru reverse suit ini menjadi keren saat dipakai terbalik dengan warna black dan goldnya. Peter dibantu MJ dan Ned lewat video call handphonenya yang ditempelkan di dada Peter, di mana di sana dia bertemu dengan Max Dillon aka Electro yang datang dari universe Amazing Spider-Man yang sedang mengisi daya untuk membentuk kembali tubuhnya dengan bantuan listrik. Setelah tubuhnya terbentuk utuh, Max lalu menyerang Peter dan Peter lalu dilindungi oleh Flint Marko aka Sandman dari universe Spider-Man Sam Raimi dan bersama mereka melawan Electro. Pertarungan selesai dengan Peter yang mencabut semua aliran listrik di tempat itu dan menjelaskan kalau ini bukan universe mereka. Peter lalu memindahkan mereka ke penjara Doctor Strange. Nah, yang bikin bingung adalah tampilan dari Max di sini, di mana tampilannya berbeda dengan tampilan fisik di universe-nya. Bahkan Max tidak bisa membentuk fisiknya lagi di universe asalnya. Ini karena faktor energi listrik yang berbeda dengan energi di universe-nya, yang justru energi listrik di sini mampu membentuk fisik yang ideal untuk Max. Makanya Max di sini suka dengan universe ini. Karena energinya yang mampu membentuk fisiknya, dan juga energinya yang berbeda yang bisa dilihat dari warna listriknya yang berwarna kuning. Peter lalu mendapat telepon dari May yang bilang kalau orang yang dia cari sekarang ada bersamanya. Peter langsung menuju ke tempat charity milik Aunt May bernama FEAST. FEAST adalah kepanjangan dari Food Emergency Aid Shelter and Training, sebuah organisasi non-profit yang dibentuk oleh May Parker untuk membantu orang-orang yang terdampak kejadian blip, di mana saat mereka kembali, mereka kehilangan tempat tinggal karena sudah ditempati orang lain, kehilangan keluarga, pekerjaan, dan kehilangan yang lainnya, yang membuat mereka membutuhkan tempat untuk tinggal dan juga makan. Organisasi ini dibentuk oleh May di acara charity yang dibuatnya di awal film Far From Home, di mana sumbangan yang dia dapatkan dialirkan untuk membentuk organisasi non-profit FEAST ini. Di komik, FEAST juga difungsikan sebagai shelter untuk orang susah, tapi orang yang menjalankan di baliknya adalah karakter Martin Lee aka Mr. Negative yang menjadikan FEAST sebagai kedok aktivitas kriminalnya. FEAST sempat hancur ketika identitas Mr. Negatif diketahui. Nah, May Parker lalu mendirikan kembali FEAST dan meluruskan kembali tujuan dari organisasi ini. Di film, May membuka pintu untuk semua orang, termasuk kepada Norman Osborn, di mana di sana Norman mencoba mencari Spider-Man untuk meminta bantuan karena bingung tempat tinggalnya ditinggali orang lain dan Oscorp tidak eksis di dunia ini. Di posisi ini, persona Norman Osborn lah yang mengambil alih badannya, sehingga dia menjadi lebih calm bahkan menyedihkan karena merasa kehilangan rumah, perusahaan, dan bahkan anaknya.
Peter lalu membawa Norman ke Sanctum dengan diantar May. Di sana, para villain bertemu dan mengetahui bahwa Doc Ock dan Norman seharusnya sudah mati di universe mereka karena melawan Spider-Man. Dan disinilah kita akhirnya tahu kalau para villain ini diambil dari timeline yang berbeda di universe-nya. Doctor Strange selalu datang dan bersiap untuk mengembalikan para villain ini ke universe mereka masing-masing, di mana mantra yang dikunci di kristal sebelumnya ditempatkan ke kotak relik kuno bernama The Machina Decadavus, di mana relik ini berfungsi untuk mengunci mantra yang rusak dan akan digunakan untuk membentulkan kembali mantra itu dengan ritual yang benar dan mereverse atau membalik mantranya untuk tujuan mengembalikan para orang yang nyasar ke universe ini karena mantra sebelumnya. Tapi Peter sadar kalau mereka dikembalikan ke tempat asalnya, mereka akan mati karena akan melawan Spider-Man di universe mereka masing-masing, di mana mereka pasti akan kembali ke titik di mana mereka ditarik di universe ini. Dan disinilah konflik Peter dan Doctor Strange terjadi, di mana Strange percaya kalau kematian mereka adalah takdir yang harus terjadi, sedangkan Peter ingin mengubah takdir mereka itu. Nah, masing-masing villain ini ketarik ke MCU di titik di mana mereka sudah tahu kalau Spider-Man adalah Peter Parker dan sedang panas-panasnya dendam sama Peter. Dan masing-masing dari mereka diambil dari titik waktu atau timeline yang berbeda-beda. Nah, dengan ditariknya mereka di sini tentunya terjadi Nexus Event yang menciptakan timeline baru di universe mereka, di mana ada timeline yang seharusnya terjadi yang kita lihat di film masing-masing, dan timeline baru di mana mereka secara tiba-tiba hilang saat sedang melawan Spider-Man. Dan Spider-Man di timeline itu pasti kebingungan kemana musuhnya pergi, dan jalan cerita di universe itu tentunya akan terjadi berbeda setelahnya. Artinya di sini terjadi banyak Nexus Event. By the way, yang belum tahu apa itu Nexus Event adalah momen di mana terciptanya timeline baru ketika ada orang yang melakukan hal berbeda dengan yang seharusnya terjadi di timeline itu, yang akan membuat cerita berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Ini dijelaskan di series Loki. Buat kalian yang belum nonton, silakan nonton series Loki. Di sini aja kita udah bisa mendetek beberapa Nexus Event. Nexus Event saat Lizard tiba-tiba hilang, yang bikin Peter Andrew di universe-nya pasti bingung, yang mungkin membuat Peter dan Gwen di timeline itu tidak perlu repot-repot bikin reptilian antidote buat warga New York. Dan setelah itu, cerita akan berjalan berbeda. Terus Nexus Event-nya Electro, di saat Electro mencoba mengabsorb energi listriknya yang lalu tiba-tiba hilang, yang tentunya bikin Peter Andrew di universe-nya nggak perlu repot-repot melawan Electro dan hanya melawan Harry Osborn aja. Dan mungkin kejadian ini bisa saja membuat kejadian kematian Gwen Stacy di universe itu tidak terjadi, karena jalan ceritanya pasti akan berbeda setelah Nexus Event. Lalu ada Nexus Event Green Goblin, mungkin sebelum Peter, Tobey, dan Norman terlibat pertarungan di akhir filmnya, yang tentunya menciptakan timeline yang berbeda. Begitupun dengan Nexus Event-nya Doc Ock, di mana ketika Doc Ock pindah ke universe MCU, kejadian di universe-nya bisa berjalan mungkin lebih parah. Di mana reaktor fusi yang diciptakan Doc Ock justru tidak bisa terkontrol setelah Doc Ock hilang, dan justru membawa kehancuran di kota itu, di universe itu. Begitupun dengan Nexus Event-nya Sandman, dan seterusnya. Nah, jika mereka dikembalikan lagi ke universe-nya, tentunya mereka akan kembali lagi ke momen di mana mereka ditarik, atau tidak jauh setelah momen itu. Dan nasib mereka tentunya akan sama, di mana mereka harus melawan lagi Spider-Man dan akan mengalami nasib yang sama dengan membawa kematian kepada mereka, beberapa dari mereka. Peter lalu mengambil langkah berani dengan mengambil kotak The Machina Decadavus dan kabur, karena berpikir dia bisa menolong mereka sebelum mereka dikembalikan supaya nasib mereka akan berbeda. Nah, di sini ada adegan yang menarik yang terjadi, di mana saat Doctor Strange mengeluarkan astral projection dari tubuh Peter justru masih memiliki refleks waktu Doctor Strange mau ngambil kotaknya. Nah, apakah ini kemampuan baru Peter? Well, ini ada hubungannya sama Spider-Sense Peter, yang di film ini kemampuannya meningkat jauh lebih tajam dari sebelumnya. Dan ini tentunya ada hubungannya dengan kedatangan dua Spider-Man yang lain di universe ini. Namun di luar itu, sebenarnya kemampuan Peter tinggal ini justru meningkat sejak kejadian Mysterio di akhir film Far From Home. Kita tahu di film itu Peter kehilangan Peter tinggalnya, dan ini disebabkan karena dia terkena efek snap dan menjadi debu, yang membuat sense-nya ini hilang dan harus dibentuk lagi oleh Peter. Makanya di film itu Peter nggak bisa mendetek kejahatan Mysterio dan malah percaya banget sama dia. Dan hilangnya Peter tinggal ini bisa bikin dia dihajar habis-habisan sama Mysterio. Akhirnya Peter tinggal ini kembali setelah dia menajamkan sense-nya lagi saat serangan terakhir Mysterio, yang akhirnya bisa dia kalahkan dengan menggunakan sense ini. Disinilah sense Peter menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Spider-Sense ini bisa terlihat saat astral projection Peter keluar dari badannya. Terlihat di bagian kepala Spider-Sense ini yang sama seperti yang terlihat di Spider-Man Into the Spider-Verse.
Nah, makanya Dr. Strange gak bisa ngambil kotaknya dari Peter karena Spider Sense-nya ini tetap bekerja meskipun astralnya keluar dari badannya. Dan selain itu, sense Peter yang lebih tajam ini sebenarnya naik jauh lebih tajam karena adanya dua Peter Parker yang masuk ke universe ini, yang makin menambah level Spider Sense antara tiga Peter Parker ini, dimana Spider Sense dari mereka ini saling terhubung satu sama lain yang membuat sense mereka meningkat ketika mereka berada di tempat yang sama. Kejar-kejaran Peter dan Dr. Strange pun terjadi di mana Dr. Strange selalu membawa Peter ke Mirror Dimension untuk berusaha mengambil kotak itu. Peter lalu berhasil mengikat Dr. Strange dengan menggunakan rumus geometri dan meninggalkan Dr. Strange di Mirror Dimension. Peter berniat untuk menyembuhkan para villain ini sebelum dikembalikan, supaya mereka bisa mengalami nasib yang berbeda di universe-nya dan mencegah kematian mereka. Peter mengajak mereka ke apartemen Happy, di mana di sana Peter mencoba membuat alat dan antidot untuk masing-masing mereka supaya mereka menjadi normal kembali. Peter menggunakan Fabricator milik Stark Industries yang berfungsi mendesain dan menciptakan berbagai hal, dan Fabricator ini sempat dia pakai untuk membuat suit baru di film Far From Home sebelumnya. Untuk Doc Ock, Peter menciptakan Neural Inhibitor Chip yang bisa membantu Doc Ock mengontrol tentakelnya. Peter lalu menciptakan Anti-Goblin Serum untuk Norman Osborn untuk menghilangkan sosok kepribadian Goblin yang ada di dalam diri Norman Osborn. Untuk Electro, Peter menciptakan alat yang bisa menyedot energi listrik Max dan tetap menjaga bentuk tubuhnya, di mana alat ini terinspirasi dari Arc Reactor yang mampu menampung energi yang besar. Namun, sebelum Peter menciptakan semua cure, Goblin Persona mengambil alih tubuh Norman yang bisa dirasakan oleh Peter dengan Spider Sense-nya yang kini semakin tajam. Goblin lalu mempengaruhi Electro dan mengatakan bahwa kekuatan mereka ini adalah anugerah, dan terjadilah pertarungan antara Goblin, Electro, dan Lizard melawan Spider-Man. Electro mencuri Arc Reactor dari Fabricator Stark, sedangkan May mencoba membawa kabur alat-alat cure yang belum selesai tadi. Pertarungan terjadi sampai ke lantai dasar dan May berinisiatif menyuntikkan Anti-Goblin Serum kepada Norman. Namun ternyata serum itu tidak bekerja kepada Norman. May lalu mengambil besi untuk melawan Norman, tapi glider Norman tiba-tiba menabrak May dari belakang hingga terpental. Belum puas, Norman melemparkan pumpkin bomb ke arah May namun bisa ditangkis Peter. Norman lalu kabur. May yang awalnya bisa berdiri dan merasa dia hanya perlu mengatur nafas lalu tiba-tiba terjatuh, dan Peter menemukan punggung May ternyata berdarah karena tertusuk glider dan lalu pelan-pelan mati. Setelah sebelumnya mengatakan kepada Peter Parker kata-kata "With great power comes great responsibility". Peter lalu kabur dan meninggalkan jasad May dalam kesedihan setelah dibantu oleh Happy Hogan. May yang sedang berada dalam bahaya sebenarnya sudah dirasakan oleh Peter saat di apartemen Happy, dimana ketika Spider Sense-nya bekerja, Peter langsung mencari May dan disuruh kabur karena bisa merasakan bahaya yang ada dan orang yang terancam akan bahaya itu. Peter sudah merasakan kalau Norman bakal mengincar May, makanya Peter langsung mencari May ketika Peter tinggalnya ini mendeteksi bahaya. Bahkan saat Peter tersungkur jatuh dan diancam di depan May, Peter yang lemas masih meminta May untuk lari karena Peter bisa merasakan bahaya yang akan dialami May. Dan benar saja, May tewas karena kejadian ini. MJ dan Ned mendengar kabar tragedi di apartemen Happy di TV dan mencoba mencari Peter. Dan tanpa sengaja, Ned bisa menggunakan slinger Dr. Strange dan membuka portal untuk mencari Peter. Portal terbuka dan muncul sosok Spider-Man, tapi bukan Peter Parker yang mereka kenal. Yang muncul adalah Peter Parker dari Universe Amazing Spider-Man yang diperanin sama Andrew Garfield yang bikin satu studio teriak histeris. Ned lalu mencoba untuk membuka portal lagi untuk bisa sampai ke tempat Peter Parker yang mereka kenal. Tapi portal justru terbuka ke Peter Parker yang lain. Peter Parker dari Universe Spider-Man Sam Raimi yang diperanin sama Tobey Maguire yang gak kalah bikin studio histeris. Kedua Peter ini ternyata juga ikut ketarik ke universe ini dan tidak terdeteksi, di mana keduanya sama-sama bingung dan tahu kalau Peter Tom Holland sedang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan. Ini bisa mereka rasakan dari Spider Sense mereka yang saling terhubung ketika berada di satu universe yang sama. Kedua Peter ini ditarik dari universe-nya di timeline yang berbeda dengan ditariknya para villain, di mana dengan tampilan Peter Tobey yang terlihat tua, bisa disimpulkan kedua Peter ini ditarik di titik waktu yang sama seperti yang berjalan di universe MCU. Itu artinya Peter Tobey sekarang berumur 39 tahun. Karena kalau kita tarik ke 2002 saat Peter Tobey berumur 17 tahun dan dengan tahun sekarang di MCU ada di tahun 2022, artinya Peter Tobey sekarang umurnya 39 tahun. Dan ini juga terlihat jelas dari wajah dan dandanan Peter Tobey yang menggambarkan usianya ini.
Begitupun dengan Peter Andrew, yang kalau di tahun 2012 berumur 17 tahun, artinya sekarang dia berumur 29 tahun. Dan memang dari gaya dan cara bicaranya tergambar seperti usia 29 tahun. Tapi yang menarik di sini adalah kemampuan Ned yang bisa membuka portal dengan slinger. Padahal Dr. Strange saja waktu pertama kali belajar membuka portal cukup mengalami kesulitan. Sampai-sampai harus dibawa ke Gunung Everest dan ditinggal di sana supaya bisa dengan terpaksa membuka portalnya. Scene ini sepertinya menunjukkan bakat dari Ned yang di awal film sempat diceritakan sama Ned kalau dia ada keturunan penyihirnya. Mungkin bakat itu yang membuatnya bisa dengan mudah membuka portal ini. Dan ini juga menjadi tanda kalau Ned mungkin suatu hari nanti bisa diajak bergabung dengan para sorcerer karena bakatnya itu. Dan ini bakal cukup menarik kalau kita bisa melihat Ned menjadi salah satu sorcerer di bawah Dr. Strange atau Wong. Peter Tobey, Peter Andrew, Ned, dan juga MJ lalu mencoba mencari di mana Peter Tom Holland. Dimulai dengan mempertanyakan tempat favorit dari masing-masing mereka jika ingin menyendiri. Di mana tempat favorit Peter Tobey adalah Chrysler Building dan Peter Andrew adalah Empire State Building. Dan MJ lalu tahu di mana Peter berada. Mereka lalu pergi ke atap sekolah Midtown High School, di mana tempat ini menjadi tempat favorit Peter Tom. Di sana akhirnya ketiga Peter Parker ini bertemu dalam keadaan Peter Tom yang sedih karena kehilangan May dan dendam untuk membunuh Norman Osborn. Peter Andrew dan Peter Tobey menceritakan cerita sedih mereka masing-masing yang kehilangan orang-orang yang mereka sayang, tetapi tetap mencoba kuat dan menghilangkan dendam mereka. Akhirnya kata-kata "with great power comes great responsibility" menjadi penyambung antara mereka bertiga karena diucapkan May di universe ini, tapi diucapkan Uncle Ben di universe mereka masing-masing tepat sebelum Ben meninggal. Dan ini juga menjadi kata-kata terakhir dari May. Mereka akhirnya pergi ke lab sekolah untuk menyelesaikan pembuatan cure untuk para villain sebelum mereka dipulangkan, di mana Peter Andrew membuat reptilian antidote untuk Dr. Connors aka Lizard yang sudah pernah dia buat sebelumnya bersama Gwen di universe-nya. Peter Tom memperbaiki reaktor untuk Max alias Electro dan Flint Marko alias Sandman, dan Peter Tobey membuat anti serum untuk Norman Osborn, di mana dia sudah berencana sejak lama untuk membuat antidote ini di universe-nya. Di sini saat Peter Tom membagikan alat-alat untuk cure para villain, Peter tidak menyebutkan nama Osborn, seakan dendamnya masih panas di hatinya Peter. Begitupun reaksi yang dikeluarkan Peter Tom saat Peter Tobey bilang kalau dia bisa membuat anti-goblin serum kepada Peter Tom dan akan menyembuhkan Norman. Di mana dari ekspresi Peter Tom terlihat kalau dia tidak berniat untuk membuat serum kepada Norman, tapi ingin sekali membunuh Norman dengan tangannya sendiri. Semua cure akhirnya selesai dan mereka menyusun rencana untuk memancing para villain ke Menara Liberty yang baru untuk nantinya diberikan antidot masing-masing. Di mana Menara Liberty kini dimodifikasi memegang shield Captain America sebagai bentuk penghormatan kepada Avengers dan khususnya Captain America. Scene berlanjut dengan pertempuran antara 3 Spider-Man melawan Electro, Lizard, dan Sandman dengan berbagai referensi dan Easter eggs dari film-film Spider-Man sebelumnya. Sebelumnya mereka bertiga agak kesulitan untuk bekerja bersama karena Peter Tobey dan Peter Andrew di universe mereka masing-masing terbiasa bekerja sendiri. Mereka akhirnya bisa bekerja sama yang juga sepertinya memanfaatkan Spider Sense mereka supaya bisa melawan para villain ini. Singkat cerita, mereka berhasil menyembuhkan Sandman dan Lizard sebelum akhirnya Ned membuka portal dan membawa Dr. Strange kembali. Doc Ock lalu datang seakan membantu Electro, namun ternyata berbalik melawan Electro dan memberikan reaktor antidot kepada Electro yang membuat energi listriknya tersedot dan hilang. Namun tiba-tiba Green Goblin datang menyerang mereka dan meletakkan bom ke dalam kotak The Machina Decadavus yang meledak dan membuka mantra Rune of Kafkol lebih besar. Dr. Strange mencoba menahan dan pertarungan terjadi antara Peter Tom dan Norman Osborn. Ledakan itu sempat membuat MJ terjatuh dari ketinggian yang gagal diselamatkan oleh Peter Tom. Dan Peter Andrew dengan sense-nya mampu bergerak cepat dan berhasil menyelamatkan MJ yang membuat dia sedih karena teringat dia yang tidak bisa menyelamatkan Gwen di universe-nya. Peter Tom menghajar habis-habisan Norman dengan dendam. Dia ingin membunuh Norman dengan glidernya tapi dicegah oleh Peter Tobey dan menenangkan dendamnya. Norman akhirnya disuntikan serum anti-goblin dan sembuh. Namun masalah belum selesai, di mana Dr. Strange sudah tidak lagi kuat menahan mantranya yang kini makin membuka portal multiverse dan menarik lebih banyak lagi musuh Spider-Man dari berbagai universe. Di mana di langit terlihat berbagai sosok musuh Spider-Man dari berbagai universe. Terlihat di berbagai siluet ada Kraven the Hunter, Rhino, sedikit siluet dari Scorpion, dan Black Cat yang hampir saja ketarik ke MCU. Karakter-karakter ini tentunya adalah villain-villain yang tahu kalau Spider-Man adalah Peter Parker, dan beberapa di antaranya sepertinya datang dari universe yang sama.
Rhino datang dari universe Amazing Spider-Man yang di ending Amazing Spider-Man 2 sempat dihadapi Spider-Man. Sedangkan Black Cat, karakter alter egonya Felicia Hardy juga sempat diperkenalkan di universe Amazing Spider-Man sebagai asisten Harry Osborn. Tapi prosesnya menjadi Black Cat belum diceritakan dan mungkin terjadi setelah kejadian di film Amazing Spider-Man 2, di mana ada banyak storyline yang tidak diceritakan, apalagi sampai ke titik di mana Peter Andrew ditarik ke MCU di timeline yang sekarang. Lalu Kraven the Hunter dan Scorpion juga ini mungkin berasal dari universe Amazing Spider-Man, bahkan dari universe lain yang tidak diceritakan. Dan masih banyak lagi siluet villain yang terlihat di langit ini. Di sini kita berpikir kalau mantranya Dr. Strange tidak segera ditahan di ritual awal, akan ada lebih banyak lagi orang-orang dari universe lain yang ketarik ke MCU. Tapi karena Dr. Strange cepat menahan mantra ini, akhirnya orang-orang yang ditarik hanya berasal dari 3 universe saja. Dan universe itu tentunya universe yang sudah kita kenal sebelumnya, universe Sam Raimi, Amazing Spider-Man, dan juga Sony Spider-Man Universe. Untuk mengatasi masalah ini, Peter memberikan solusi untuk membuat mantra baru agar semua orang melupakan siapa Peter Parker. Dengan konsekuensi, Peter seperti tidak eksis dan tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Peter akhirnya mengucapkan perpisahan dengan MJ dan Ned dan berjanji akan menemui mereka dan menceritakan segalanya supaya mereka tahu tentang Peter dan kenangan mereka. Peter juga mengucapkan perpisahan kepada 2 Peter Parker lainnya dan akhirnya Dr. Strange melepaskan mantra baru itu. Semua orang pun lupa kepada Peter Parker, portal multiverse di langit tertutup sekaligus memulangkan orang-orang dari universe lain kembali ke asalnya. Kemana tepatnya mereka kembali? Tentunya ke momen saat mereka ketarik ke MCU atau di momen sesaat setelahnya. Karena kalaupun di saat setelahnya, ini terjadi tidak begitu lama dari momen ketika mereka ditarik, cuman sehari. Nah, dengan mereka ini dikembalikan ke titik di mana mereka ditarik itu dalam keadaan sudah sembuh, tentunya akan menciptakan cerita yang berbeda di universe masing-masing. Dan disinilah tercipta kembali Nexus Event dengan kejadian yang berbeda dengan yang seharusnya terjadi di filmnya. Jadi, 5 lagi Nexus Event yang terjadi setelah sebelumnya terjadi karena mereka ditarik dari universe mereka masing-masing. Jadi ada 10 Nexus Event yang terjadi di universe mereka masing-masing ini. Di akhir film, Peter menemui MJ dan Ned di kafe tempat MJ kerja dan memesan kopi ke MJ. Tapi setelah melihat kehidupan mereka berdua yang jauh lebih tenang tanpa dirinya, Peter akhirnya mengurungkan niatnya untuk menceritakan tentang dirinya kepada mereka dan lalu pergi. Ini dilakukan karena Peter sebenarnya sayang sama mereka dan tidak ingin mereka berada dalam bahaya, apalagi setelah melihat lukanya MJ yang ternyata masih ada. Peter kini hidup sendiri, menyewa apartemen murah dan menjahit kostum barunya sendiri dengan warna biru terang dan merah dengan lambang laba-laba di bagian dadanya yang lebih besar dari sebelumnya. Dimana kostum ini sama seperti kostum Spider-Man di komiknya dan Peter tetap beraksi sebagai Spider-Man yang identitasnya tidak ada satupun orang yang tahu. Dan disinilah film Spider-Man No Way Home berakhir. Nah, dengan identitas Peter yang tidak ada satupun orang yang tahu dan dengan kehidupan yang kini hidup sendiri, tentunya ini menggambarkan bagaimana karakteristik dari cerita Peter Parker yang seharusnya dan sangat relate dengan Peter Parker Tobey Maguire yang kita lihat kehidupannya struggling dengan kuliahnya, pekerjaannya, dan hidupnya yang bisa dibilang cukup sulit. Nah, hal yang sama juga dialami sama Peter Parker Tom Holland di sini. Apalagi sekarang tidak ada yang tahu siapa Peter Parker. Nah, ada yang aneh nih di bagian ini. Coba ya kita bahas ya. Nah, di titik ini Dr. Strange menghapus ingatan semua orang tentang Peter Parker. Kata kuncinya adalah ingatan. Semua orang yang kenal Peter Parker kini lupa dengan orangnya dan kenangannya. Tetapi orang tetap ingat dengan Spider-Man-nya. Jadi semua aksi yang pernah dilakukan Spider-Man tetap diingat dari awal Civil War sampai Far From Home. Tetapi orang tidak tahu siapa Spider-Man ini. Ini bisa dilihat dari berita di Daily Bugle yang dibawakan J. Jonah Jameson yang mempertanyakan tentang identitas asli Spider-Man. Nah, yang aneh adalah semua informasi tentang Spider-Man adalah Peter Parker sebelumnya kan sudah tersebar di sebuah media. Baik itu di koran, majalah, TV, website, semua catatan tentang Peter Parker adalah Spider-Man terrecord dengan jelas dan tersebar secara massal. Bahkan file video yang diungkap di Daily Bugle pun masih ada. Majalah yang dibaca MJ di atap sekolah juga pun masih ada. Tetapi kenapa orang tetap tidak tahu siapa Spider-Man? Apakah mantra ini membuat orang lupa sekaligus tidak peduli dengan informasi tentang Peter Parker? Bisa jadi. Jadi mantra ini membuat orang ignore secara otomatis jika mereka mendapatkan info tentang Peter Parker adalah Spider-Man di media massa.
Masih belum jelas, tapi justru kalau menurut gue adalah kesalahan dari penulisan cerita filmnya, khususnya di bagian akhir. Harusnya kalau orang lupa siapa Peter Parker, di media di akhir film harusnya bukan lagi mempertanyakan siapa Spider-Man, tetapi siapa si Peter Parker ini. Karena yang dilupakan adalah siapa Peter Parker, dan semua media sudah meliput tentang Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi tidak ada yang ingat atau tidak ada yang tahu siapa itu Peter Parker. Harusnya kan begitu ya. Nah, atau jangan-jangan konsep mantra Rune of Kafka-nya ini sama persis dengan mantra sihir dari film Harry Potter, yaitu Obliviate. Di mana mantra Obliviate ini juga bisa sekaligus menghilangkan dokumentasi seperti foto, data, dan lain-lain seperti yang terlihat di film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, di mana Hermione memberikan mantra Obliviate kepada orang tuanya untuk melindungi mereka, yang sekaligus terlihat semua foto Hermione yang dipajang di rumah mereka dari kecil sampai dewasa seketika juga hilang karena mantra itu. Nah, di film Spider-Man ini juga tidak diperlihatkan apakah semua dokumentasi tentang Peter ini ikut hilang atau tidak. Tapi kalau konsepnya sama dengan mantra Obliviate, hampir dipastikan semua dokumentasi itu hilang. Tapi kalau tidak, orang-orang pada akhirnya akan tetap tahu siapa Peter Parker dan aksinya sebagai Spider-Man. Sekaligus teman-temannya, Ned dan MJ juga akan tahu tentang Peter Parker dari media yang sudah pernah dicetak sebelumnya. Apalagi Flash Thompson yang punya buku Flashpoint yang menceritakan cerita palsunya menjadi best friend-nya Peter Parker. Nah, tapi gue sebenarnya percaya kalau semua dokumentasi tentang identitas Spider-Man juga hilang. Bukti kecil yang bisa memperkuat itu adalah buku panduan tes GED yang diperlihatkan di kotak Peter Parker di apartemen barunya di akhir film. Di mana ini menunjukkan kalau Peter sekarang mencoba mempersiapkan dirinya untuk ikut tes GED ini. Nah, GED adalah kepanjangan dari General Education Development, yang adalah program pemerintah Amerika untuk memberikan jalur tes bagi warganya yang tidak memiliki ijazah SMA Amerika. Ini bisa ditunjukkan untuk orang-orang yang putus sekolah atau yang ingin mendapatkan ijazah setara high school yang berlaku di Amerika. Ini juga bisa untuk orang-orang yang homeschooling atau lulusan SMA dari luar negeri untuk mempersiapkan mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi di akademi, universitas, atau untuk melamar pekerjaan. Ini kalau di Indonesia istilahnya adalah ujian paket C. Nah, tentunya jadi pertanyaan kan, kenapa Peter ikut ujian ini? Jawabannya simpel, adalah karena Peter tidak lagi terdaftar sebagai siswa di SMA-nya karena data tentang dirinya hilang karena mantra Rune of Kafka-nya Dr. Strange. Yang artinya, Peter juga tidak secara resmi dikatakan lulus dari SMA-nya, Midtown High School. Apalagi mencoba mendaftarkan ke universitas top seperti MIT. Dia harus menempuh jalur lain untuk bisa kuliah dan bekerja nantinya, yaitu tes GED ini. Nah, ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi dengan pilihannya sendiri ya. Sedih, tapi itulah Peter Parker yang harus seketika menjadi dewasa dan mengambil jalur yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Berbagai barang-barang peninggalan Peter seperti kalung Black Dahlia MJ, Lego Star Wars Ned, dan barang-barang lain akan tetap diingat tetapi tidak dengan Peter Parker-nya. Seperti MJ akan diingat kalau dia mendapatkan kalung itu di Venice, Italia, tapi tidak diberikan oleh Peter Parker. Atau mungkin mengingatnya, tapi diberikan oleh Spider-Man dan tidak mengingat tentang Peter Parker-nya. Jadi MJ akan mengingat kalau kalungnya itu diberikan sama Spider-Man. Oke, film ini memiliki mid-credit scene dan post-credit scene. Tapi karena video ini aja udah panjang banget, gue akan memisahkan video mid-credit scene-nya dan juga video lainnya untuk ngebahas post-credit scene-nya yang juga adalah teaser film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So itu dia breakdown dan ending explain atau penjelasan ending dari film Spider-Man No Way Home. Nah, kalau kalian punya teori atau punya pendapat atau punya hal-hal detail yang mungkin gue lewatkan dari breakdown kali ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa kita akan ngebahas mid credit scene di next video dan juga post credit scene di video berikutnya. So jangan kemana-mana, balik lagi ke Breakdown Channel Universe dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita ini untuk hal-hal yang tidak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.